Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi, anak-anak kelas 11, MIPA 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, hari ini saya bertemu kembali dengan kalian untuk sama-sama belajar akidah akhlak di kelas 11. Dan pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan pretest ya, tes awal pada kalian semua. Dan sudah kalian kerjakan. Hari ini kita mengawali untuk sama-sama mempelajari KD1 harus berkaitan dengan kalam ya. Dan di layar yang bisa kamu lihat itu ada BLC, Building Learning Commitment. Tapi nanti kita akan bahas detailnya ketika sudah masuk di kelas. Saya langsung ingin menyampaikan, ingin menjelaskan tentang KD1 berkaitan dengan munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Ya, untuk KD2, KD3, KD4, KD5, kalian bisa lihat di layar. Nanti kita akan bahas setelah kita sama-sama menyelesaikan KD1. Jadi kita hari ini saya akan menjelaskan KD1 ya berkaitan dengan munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, pertama kita akan sama-sama melihat tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Pertama diawali dari sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam itu diawali dari kondisi akidah umat Islam pada masa Nabi atau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam di masa Nabi untuk masalah akidahnya itu masih bersatu padu, belum ada pemahaman yang berbeda, belum ada firqah-firqah yang muncul di masa Nabi. Kenapa? Karena setiap ada permasalahan, ada masalah, ada kasus-kasus yang terjadi pada sahabat itu bisa langsung ditanyakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan petunjuk beliau segala permasalahan, segala pertanyaan yang muncul atau yang ada pada para sahabat langsung bisa dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat persatuan mereka di zaman Nabi sangat dijaga karena bersatu dan berpegang kepada Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46. Nanti kamu boleh cek ayatnya di sana, ayat bunyi seperti apa. Tugas nih ya buat kalian semua. Tolong kalian nanti bisa dijawab di grup WA Akidah kandungan surah Al-Anfal ayat 46. Jadi kesimpulannya akhirnya di masa Nabi itu belum ada perbedaan pendapat di antara sahabat. Ketika ada sedikit perbedaan langsung bisa tanya kepada baginda Rasulullah, sehingga Rasul langsung menjawab dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang muncul di masa itu. Nah, embrio permasalahan baru muncul ketika baginda Rasulullah SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang akan berhak menggantikan untuk mimpin sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika Rasul wafat, sekali lagi mulai ada sedikit perbedaan para sahabat Nabi, siapa yang akan menggantikan untuk memimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat, dan kemudian ada musyawarah-musyawarah, kemudian terjadi terjadi musyawarah di, kalau sekarang di sebelah, kalau nggak salah ya, sekarang di sebelah utara Masjid Nabawi. Dan sekarang itu tempat itu sekarang menjadi taman yang banyak kucingnya. Ya, Bu Helen yang pernah ke sana nih, yang ngajin saya nih, pernah ke sana itu tempat beat ketika Rasul wafat, yang kemudian mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasul, itu sekarang menjadi taman. Dan di sana banyak kucing, ya, kucingnya di taman itu banyak kucing di sebelah utara Masjid Nabawi.
Nah, kemudian yang kedua, agenda Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada empat sahabat Nabi ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq ya, maka kondisi para sahabat dan umat Islam waktu itu masih bersatu, masih bisa dipertahankan. Meskipun memang ketika Abu Bakar naik menjadi pemimpin atau khalifah, muncul ada beberapa nabi palsu, ya. Ada Musailamah al-Kadzab misalnya, itu nabi palsu yang kemudian Abu Bakar dan para sahabat perangi. Kemudian juga muncul ada sebagian umat Islam yang enggan untuk membayar zakat. Ini muncul di zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi yang menonjol di masa Abu Bakar ini adalah ketika Rasul wafat, bermunculan beberapa nabi palsu. Yang terkenal dan banyak pengikutnya adalah Musailamah al-Kadzab, pembohong gitu ya. Termasuk juga tadi kasus di mana ada sebagian Muslim yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya kemudian oleh Khalifah Abu Bakar mereka diperangi dan kemudian yang mau bertobat kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa Abu Bakar belum terjadi yang namanya perbedaan dalam masalah akidah. Nah, nih lanjutannya. Benih-benih perpasan itu mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Artinya, kondisi akidah Islam di masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di masa Umar bin Khattab, di masa awal Utsman masih bagus, masih menyatu, masih kuat ukhuwah imannya. Tapi begitu kemudian pada akhir masa Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi yang namanya muncul bibit perpecahan atau perbedaan kita yang mulai muncul. Kenapa sampai terjadi begitu? Karena kebijakan Khalifah Utsman yang konon waktu itu kemudian ketika mengambil kebijakan ya, di mana Utsman banyak mengambil para kerabatnya untuk menjadi pejabat gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi pro kontra para sahabat yang akhirnya kemudian terjadilah pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian terkenal dengan Al-Fitnatul Kubro, fitnah yang besar di mana Utsman bin Affan terbunuh karena alasan politik waktu itu yang kemudian dianggap oleh sebagian sahabat itu lebih cenderung untuk memilih kerabatnya menjadi pejabat sehingga kemudian menjadi awal ya firqah-firqah atau pemahaman yang berbeda dan juga menjadi penyebab terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian anak sekalian, intrik politik setelah peninggal Utsman bin Affan ini semakin membesar ya, sampai kemudian semakin membesar di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan terjadinya perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah istri Nabi. Dan ini memang mungkin ada kesalahpahaman antara Khalifah Ali dengan Aisyah, terjadilah yang namanya perang Jamal. Kenapa dikatakan dengan perang Jamal? Seperti unta. Jadi perangnya mereka numpak atau naik unta ya, menunggang unta. Makanya kebijakan perang Jamal. Nah, perang Jamal ini akhirnya kemudian bisa diselesaikan dengan baik oleh Ali, di mana kemudian Ali dengan santun kemudian menjemput mengembalikan Aisyah radhiyallahu anha untuk kembali ke Madinah dan akhirnya damai selesai dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua perang Siffin. Perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Nah, ini yang kemudian Ali tidak
bisa atau tidak menyelesaikan dengan baik dengan pasukan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Dalam sejarah, kalau kita baca di sejarah Islam, sebenarnya ketika perang Siffin terjadi, ini pasukan Ali sudah hampir sudah hampir menang dengan mengalahkan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi kemudian kemudian terjadi yang namanya semacam tahkim atau perundingan antara kelompok pasukan Ali bin Abi Thalib dengan kelompok pasukan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib dia tawarkan untuk berunding dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebenarnya Ali itu awalnya tidak mau menerima perundingan ini. Karena sebenarnya memang perundingan yang yang ditawarkan oleh pasukan Muawiyah ini diprediksi, ya, diperkirakan itu sebagai taktik yang nggak benar gitu. Maka kemudian ketika akan menghadapi tahkim ini, pasukan Khalifah Ali ini terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ada yang setuju untuk mengadakan perundingan dengan Muawiyah, sebagian lagi ada yang nggak setuju. Yang setuju dengan perundingan, ngikutin perundingan itu, kemudian menjadi embrio yang namanya kelompok Syiah. Sedangkan pasukan yang tidak mau ikut berunding, kemudian mereka memisahkan diri dari pasukan Ali, kemudian mereka keluar dari kelompoknya Ali, dikatakan sebagai kelompok Khawarij. Nah, atau firqah Khawarij itu kelompok pasukan yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian anak sekalian, di luar Syiah dan Khawarij ini juga ada pasukan pendukung Muawiyah. Ya. Disinilah kemudian di akhir Khalifah Ali setelah perang Siffin ini, kemudian muncul ada tiga kelompok besar. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok pendukungnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke. Jadi mungkin ini sebagai perlu awal kita belajar akidah, ya. Saya baru sampai menjelaskan kondisi kalam atau akidah sampai di masa Khulafaur Rasyidin dan di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk akidah di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tugas buat kalian tadi, tolong kalian semua silakan mengambil intisari atau kandungan surah Al-Anfal yang tadi awal saya sebutkan. Coba dicari kira-kira kandungannya apa. Demikian sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan nyambung di pertemuan yang berikutnya. Yassarkumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.